Sudah, Bu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan terpujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, selamanya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti dengan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Setelah kita membicarakan yang lalu-lalu mengenai peraturan-peraturan, hari ini kita coba mengenai peraturan-peraturan sosial. Jadi kemarin akan ada peraturan mengenai ibadah dan yang lain-lain itu. Sekarang kita mau bicarakan mengenai peraturan-peraturan sosial, yaitu Keluaran 22 ayat 15 sampai dengan bab 23 ayat 9. Coba kita lihat yang itu dulu. 22. Ayatnya 15. Sudah ketemu? Sudah. Pak Harto. Tetapi jika pemiliknya ada di situ, maka tidak usahlah ia membayar ganti kerugian. Jika binatang itu disewa, maka kerugian itu telah termasuk dalam sewa. Ya. Apabila seseorang membujuk seorang anak perawan yang belum bertunangan dan tidur dengan dia, maka haruslah ia mengambilnya menjadi istrinya dengan membayar mas kawin. Jika ayah perempuan itu sungguh-sungguh menolak memberikannya kepadanya, maka ia harus juga membayar perak itu sepenuhnya, sebanyak mas kawin anak perawan. Seorang ahli sihir perempuan janganlah engkau biarkan hidup. Siapapun yang tidur dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang mempersembahkan korban kepada Allah kecuali kepada Tuhan sendiri, haruslah ia ditumpas. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Seorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka, jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring. Maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu berbebankan bunga uang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam.
27. Sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, itulah pemalut kulitnya. Pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Janganlah engkau mengutuki Allah, dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu, yang sulung dari anak-anakmu lelaki, haruslah kau persembahkan kepadaku. Demikian juga harus kau perbuat dengan lembu sapimu dan dengan kambing dombamu. 7 hari lamanya anak-anak binatang itu harus tinggal pada induknya, tetapi pada hari yang ke-8 haruslah kau persembahkan binatang-binatang itu kepadaku. Haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku, daging ternak yang ditetapkan di padang oleh binatang buas. Janganlah kamu makan, tetapi haruslah kamu lemparkan kepada anjing. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dalam memberikan kesaksian mengenai suatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang yang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu bungsumu atau keledainya yang sehat, maka yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memperhatikan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Oke, sampai di situ. Ya. Jadi di situ ada banyak peraturan yang disampaikan. Jadi macam-macam peraturan. Tadi dikatakan ayat 15 dan 16 itu termasuk kasuistik. Tetapi karena isinya dimasukkan di dalam kelompok ini. Jadi sebenarnya bukan termasuk yang peraturan sosial itu ya. Tapi karena itu ada di dalam kasus tertentu maka dimasukkan di situ. Sedangkan yang 22 ayat 17 sampai 23 sampai 19 itu sebenarnya dimasukkan di dalam hukum apodetik. Jadi suatu kewajiban yang pasti dan tidak bisa ditawar-tawar, itulah baik-baik. Nah, hal yang mencolok pada bagian ini ialah kepekaan etis untuk memperhatikan sesama Israel, yaitu kewajiban cinta, nuansanya melebihi 10 perintah Allah. Hanya soal keadilan. Di kewajiban cinta yang nuansanya melebihi 10 perintah Allah. Menodai gadis yang belum bertunangan bisa menyebabkan persoalan ekonomi yang serius. Ya. Menodai gadis yang belum bertunangan itu bisa menyebabkan persoalan ekonomi yang serius.
Coba kita bandingkan dengan Kitab Putra Sirah bab 42 ayat 9 sampai 14.